Halo guys, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara-cara atau langkah-langkah untuk terjun ke dunia FPV. Karena banyak sekali teman-teman pilot baru nih yang mau mencoba dunia FPV, tapi bingung gimana sih caranya untuk memulai terjun ke dunia FPV. Karena itu saya membuat video ini ya. Berikut adalah 7 cara atau 7 langkah untuk terjun ke dunia FPV bagi pemula, teman-teman. Simak video ini sampai habis. Let's go! A few moments later. Baik, untuk terjun ke dunia FPV ini memang banyak jalurnya ya, berbagai macam jalur nih untuk terjun ke dunia FPV. Namun ini saya rangkum cara singkat atau cara mudah untuk terjun ke dunia FPV, teman-teman. Untuk step yang pertama, tentukan tujuan teman-teman terjun ke dunia FPV ini untuk apa ya? Tentukan dulu tujuan, apakah itu untuk cuma hobi aja, apakah itu cuma iseng-iseng aja, atau memang tujuannya untuk menghasilkan uang, untuk bekerja. Nah, tentukan dulu nih tujuan teman-teman itu untuk apa ya. Kalau saya pribadi sih memang untuk hobi ya, jadi emang suka gitu lihat teman-teman terbang ya, footage-footage FPV itu kan bagus-bagus gitu. Nah, saya ini kebetulan tujuan sementara untuk hobi, jadi hobi aja gitu, seru aja. Nah, makanya saya terjun ke dunia FPV. Jadi memang pentingnya tujuan itu adalah untuk nanti ke depannya, langkah teman-teman tuh akan seperti apa. Jadi tentukan dulu tujuan teman-teman terjun ke dunia FPV ini untuk apa? Untuk iseng-iseng aja, untuk hobi, atau memang untuk dibikin pekerjaan ya teman-teman. Jadi nanti ke depannya akan beda. Pertama, tentukan dulu tujuan teman-teman. Nah, yang kedua ini cukup krusial ya. Langkah yang kedua adalah teman-teman harus menyiapkan uang. Karena part-part di dunia FPV ini asli mahal-mahal banget sekarang ya teman-teman. Kalau dulu kata senior-senior saya sih murah-murah ya. FC aja cuma 400 ribuan. Sekarang FC aja udah mulai dari sejutaan, ada yang 800 ribu paling murah mungkin ya. Ada yang nyampe sejuta 200 untuk FC aja ya, belum ISC-nya. Jadi mahal-mahal banget untuk part FPV itu. Jadi teman-teman harus siapkan uang. Nah, jadi teman-teman kalau benar-benar serius pengen terjun ke dunia FPV, siap nggak nih untuk kehilangan uang? Karena di dunia FPV ini crash itu adalah hal yang wajib kayaknya ya, wajib banget crash gitu. Jadi pasti bukan wajib, pasti akan crash. Saya sendiri udah ngalamin beberapa kali crash ya, walaupun memang main dulu di simulator, tapi ke dunia real itu kan beda. Jadi ya crash itu adalah hal yang pasti, sangat tidak mungkin seorang pilot FPV nggak crash ya, walaupun itu udah senior sekelas Mr. Seal, sekelas Joshua Bardwell, crash itu hal yang pasti. Nah, saat kita crash itu otomatis biasanya ada part yang patah, ada part yang harus diganti. Nah, itu tentunya membutuhkan uang. Jadi, siapkan dulu uangnya. Kalau uangnya belum siap, ya tahan aja dulu, jangan terjun ke dunia FPV dulu, teman-teman. Oke? Langkah yang ketiga yang harus teman-teman lakukan ketika tujuan udah punya, uangnya udah siap, langsung aja teman-teman beli remote. Kenapa Bang kok langsung beli remote? Karena ini nanti masuk ke step berikutnya ya, untuk belajar simulator. Yap, beli dulu remote. Lalu remote seperti apa sih yang cocok untuk belajar FPV? Banyak teman-teman, dari mulai remote yang paling murah hingga remote yang mahal pun udah support simulator ya untuk sekarang. Tapi ada beberapa remote sih yang nggak support simulator ya. Nah, saran saya, belilah Radio Master Zoro ya, atau Jumper T-Pro ya, JP Powerman atau ILRS terserah. Yang penting udah support simulator. Ini saya pakai Radio Master Zoro dari mulai belajar simulator hingga sekarang terbang di real ya, real quad di dunia nyata gitu, masih pakai Radio Master Zoro. Jadi boleh dibilang remote ini adalah remote sejuta umat, banyak yang pakai. Bahkan kemarin saya gabung sama senior-senior saya yang udah pakai digital. Sekarang kan saya masih analog ya. Teman-teman senior saya yang pakai digital pun tetap pakai Radio Master Zoro remote-nya teman-teman. Karena ini recommended banget ya, remote sejuta umat. Linknya bisa dicek di kolom deskripsi jika teman-teman pengen beli Radio Master Zoro. Ini benar-benar recommended teman-teman. Lanjut. Nah, di step yang keempat ini, lanjutan dari step yang ketiga tadi. Setelah beli remote, maka teman-teman harus belajar di simulator. Ini hukumnya wajib menurut saya, teman-teman. Kenapa wajib? Karena saya benar-benar terbantu oleh simulator ya. Dari benar-benar awal saya tuh nggak ngerti, nggak bisa menerbangkan FPV sama sekali. Nggak tahu ini harus gimana ya. Ketika pegang remote itu dicolokin ke simulator, ini harus gimana terbangnya ke atas, ke bawah,
samping ke kanan kiri tuh nggak tahu harus gimana. Jadi benar-benar terbantu di simulator. Karena kalau teman-teman langsung terjun ke real quad, maka dijamin akan crash banyak dan akan mengakibatkan teman-teman kehilangan banyak uang. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut, belajar di simulator teman-teman. Simulator yang saya pakai saat ini adalah Live Op ya dari Steam. Teman-teman bisa pakai Free Rider juga, saya juga pakai Free Rider. Jadi bebas mau pilih Free Rider, mau pakai Live Op. Bebas, bisa di PC, bisa di HP juga. Kalau mungkin untuk di HP, teman-teman harus beli lagi yang namanya OTG ya, penyambung kabel dari USB ke si HP-nya yang namanya OTG. Nanti teman-teman bisa main simulator ya di HP. Kalau di PC langsung aja colokin USB ke tipe C di sini ya, di remote biasanya tipe C ya. Untuk Zoro itu tipe C, untuk Jumper juga tipe C kayaknya. Jadi bisa langsung colok ke simulator, colok ke remote, colok ke PC, maksudnya colok ke PC, colokin ke remote-nya, maka biasanya remote-nya langsung terhubung dan tinggal pilih menu di sini ya. Ada menunya remote apa, nanti saya jelaskan di video berikutnya ya. Jadi teman-teman, simulatoran dulu itu wajib hukumnya karena untuk mengurangi resiko crash di dunia nyata. Ketika teman-teman main simulator mau tabrakan beberapa kali pun, mau 1000 kali pun, teman-teman nggak perlu ganti si drone-nya atau si quad-nya. Jadi teman-teman cukup langsung pencet restart, maka udah bisa terbang lagi. Kalau aslinya, ketika crash ya kita harus benerin dulu, baru bisa terbang lagi teman-teman. Itulah enaknya simulator. Jadi simulator itu hukumnya wajib untuk pilot EPP pemula. Menurut saya teman-teman, beda lagi kalau menurut yang lain mungkin ya. Ada yang bilang mending langsung real karena rasanya beda. Tapi menurut saya mending di simulator dulu untuk mengurangi resiko uang yang habis teman-teman. Jika langsung ke real ketika crash maka uang yang keluar. Kalau di sini di simulator tinggal restart aja. Oke, lanjut. Selanjutnya di step yang kelima adalah memilih drone pertama teman-teman. Ini banyak sekali pilihan, tergantung, balik lagi ke step nomor 2 tadi, masalah uang. Tergantung uang yang teman-teman miliki. Teman-teman mau langsung ke digital ya dengan sistem video digital atau pengen terjun di analog dulu yang lebih murah. Karena digital itu lebih mahal. Bisa sampai 2 kali lipatnya analog ya teman-teman. Kalau saya sekarang masih di analog ya, nggak menutup kemungkinan saya pun nanti upgrade ke digital, tapi sekarang saya masih betah di analog. Nah, teman-teman bisa tentukan pilihan dari uang yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman punya uangnya unlimited, ya nggak terbatas lah, kalau cuma 1000 2000 dolar nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu ya. Kalau gitu bisa langsung ke digital. Kalau digital emang lebih enak, kualitas gambar lebih bagus, jangkauan juga bisa lebih jauh mungkin ya. Kayaknya sih 11 12 sih kalau jangkauan video ya. Karena kualitas gambar aja, kualitas gambar yang diterima di Google itu lebih bagus kalau digital ya teman-teman. Digital pun banyak sekarang, banyak pilihan ya. Dari DJI, HD Zero, ada Voxnile. Jadi teman-teman bisa banyak pilih ya mau digital yang seperti apa teman-teman. Jadi tergantung ke uang teman-teman. Nah, untuk memilih quadnya bebas ya teman-teman, silahkan pilih sesuai uang yang teman-teman miliki. Bisa beli quadnya aja atau bisa beli paket RTF yang bisa langsung terbang, ada remote-nya, ada Google-nya, atau bisa beli quadnya dulu gitu kan. Remote-nya tadi udah ada buat simulatoran. Nah, beli quadnya pilih bebas ya. Kalau saran saya bagi pemula ini nih. Ini dia teman-teman, untuk pemula yang pengen belajar di dunia nyata langsung ya terjun, Darwin EPP Baby App ya teman-teman. Sekarang udah keluar videonya, ini drone sejuta umat ya untuk belajar. Drone-nya drone 3 in, murah meriah. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Ini cocok banget untuk belajar, saya pun belajar pakai ini ya, dari simulator terjun ke dunia nyata pakai ini nih. Enak banget asli, ini berasa drone racing 5 in, padahal ini cuma 3 in. Ya kalaupun crash cuma harga partnya nggak begitu mahal seperti 5 in yang gede-gede ya. Jadi ini cocok untuk pemula. Linknya bisa dicek di deskripsi ya teman-teman. Setelah pilih drone-nya, teman-teman sekarang pilih Google-nya. Karena tadi remote-nya udah ada, drone-nya udah ada. Sekarang pilih Google-nya untuk melihat video EPP yang bisa teman-teman nikmati ketika terbang. Nah, untuk Google ini banyak sekali pilihan ya, dari mulai yang paling murah hingga yang paling mahal, dari analog hingga digital. Kalau digital jelas mahal. Kalau digital itu udah sepaket biasanya sama kameranya, teman-teman. Jadi kalau DJI ada DJI Air Unit, maka Google-nya pun ya harus DJI. Sekarang udah keluar Google 2 yang cukup mahal ya, harganya 11 juta, sekitar 12 jutaan loh. Google 2 itu 12 juta. Google-nya aja, belum kameranya, belum remote-nya, belum drone-nya. Jadi ya digital itu mahal menurut saya ya. Mungkin sebagian orang yang menganggap itu murah, beda-beda. Mahal murah itu beda-beda ya, tergantung kondisi ekonomi teman-teman. Jadi menurut saya analog
untuk pemula cocok, tapi ya sebagian bisa langsung ke digital. Oke, pilih Google-nya teman-teman, bebas bisa milih atau bisa tonton video ini ya. Ada rekomendasi Google murah. Rekomendasi Google murah untuk pemula, teman-teman bisa tonton videonya di sini. Jadi bisa sebagai referensi atau teman-teman punya pilihan sendiri, bebas ya. Jadi pilih Google, teman-teman. Langkah terakhir untuk terjun ke dunia FPV adalah terus berlatih, teman-teman ya. Apapun kalau nggak dilatih pasti kaku lagi. Ya minimal teman-teman kalau kerja bisa terbang pas weekend, Sabtu Minggu terbang gitu ya. 2-3 baterai untuk latihan agar skill teman-teman bisa terus bertambah ya. Saya pun ya terus berlatih walaupun sekarang masih tremor ya kalau pegang remote, tapi saya terus berlatih ya, alhamdulillah udah mulai bisa sedikit-sedikit freestyle kayak power loop, kayak split S. Kalau dulu terbang ya lurus-lurus aja. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah udah ada kemajuan karena keseringnya saya berlatih, kalaupun memang nggak bisa terbang di luar, cuaca hujan, saya terbang lagi di simulator ya untuk menambah terus skill saya ketika menerbangkan si quad ini ya teman-teman. Pokoknya kuncinya terus berlatih, maka teman-teman akan menguasai FPV ini dengan baik teman-teman. Itu aja ya, 7 langkah mudah untuk terjun ke dunia FPV untuk pemula. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Yang suka silahkan tekan like-nya, yang nggak suka ya boleh di komen ya, kenapa sih nggak suka ya. Yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!